Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-11 semata kuliah pengantar manajemen dengan topik dasar-dasar perilaku individu. Nah, di sini ada 3 aspek atau 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan persepsi, yang kedua terkait dengan kepribadian, dan ketiga terkait dengan perilaku. Nah, dalam kaitan dengan persepsi dan pengambilan keputusan individu ini adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi individu? Yang pertama adalah faktor pada pemersepsi sendiri, yaitu adalah sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Kemudian faktor yang terkait dengan suatu situasi, di mana ini terkait dengan waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial, dan juga persepsi itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor pada target, yaitu hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Dan yang kedua terkait dengan topik tentang kepribadian. Ya. Nah, dalam kaitan dengan kepribadian ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah istilah kepribadian itu dalam bahasa Inggris disebut dengan personality. Nah, dari sejarah pengertian personality tersebut, kata persona yang semula berarti topeng dalam mitologi atau zaman Yunani, sandiwara zaman Yunani ini sekarang ini diistilahkan dengan menyebutkan suatu atribut tentang individu atau untuk menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Nah, jadi definisi kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemudian bagaimana upaya-upaya mempelajari kepribadian? Ada upaya mempelajari kepribadian secara non-ilmiah. Ada yang disebut dengan psikologi, yaitu pengetahuan yang berupaya mempelajari kepribadian manusia ini berdasarkan guratangan. Ada lagi astrologi yang mendasarkan kepada dominasi benda-benda angkasa luar terhadap apa yang terjadi di alam, termasuk pada waktu kelahiran seseorang. Ada juga yang disebut dengan grafologi, yaitu merupakan pengetahuan yang berupa menjelaskan kepribadian atas dasar tulisan tangan. Ada lagi yang menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan wajah atau fisiognomi. Ada juga mendasarkan kepada keadaan kuku atau onikologi. Nah, ini banyak hal yang terkait dengan yang sifatnya non ilmiah. Nah, tentunya ada faktor-faktor yang penentu kepribadian ini bisa secara biologis, psikolog, sosial maupun budaya. Nah, nanti secara ilmiah dapat kita dijelaskan bahwa kepribadian itu dapat dipelajari. Nah, tentunya banyak hal yang dilakukan oleh para ahli dalam bagaimana untuk mempelajari kepribadian. Contohnya kita mengetahui adanya kepribadian yang Machiavellism, yaitu suatu kepribadian individu yang pragmatis, menjaga jarak emosi, pengen menang sendiri, ya, senang melakukan improvisasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan negosiasi atau adanya keuntungan komisi. Nah, kemudian ada lagi kepribadian yang pengambil risiko. Nah, ini adalah individu yang memiliki keberanian untuk mengambil kesempatan yang akan menghasilkan kinerja tinggi. Nah, contohnya adalah pedagang saham, ya, di bursa, ya. Ini sebaliknya juga ada yang orang yang lambat atau banyak aspek yang harus dipikirkan dalam kaitan untuk mengambil suatu keputusan. Biasanya ini terkait dengan profesi akuntan, ya. Dia biasanya sangat teliti sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian ada lagi yang tipe yang kepribadian yang narsisme. Nah, ini contohnya biasanya kepribadian ini cenderung arogan, punya rasa kepentingan diri yang lebih berlebihan, membutuhkan pengakuan yang berlebih, juga mengutamakan kepentingan diri sendiri.
Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan kepribadian. Nah, aspek atau hal ketiga yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan perilaku. Nah, perilaku individu dalam organisasi adalah hal-hal yang terkait dengan pengetahuan tentang bagaimana manusia itu bertindak dalam suatu organisasi. Nah, ini perilaku ini mendasarkan pada analisis terhadap manusia yang ditujukan bagi kemanfaatan orang. Nah, ini adalah perilaku dalam organisasi. Nah, kemudian terkait dengan perilaku ada lagi hal yang penting berdasarkan teori dari perilaku individu. Kita bisa jelaskan bahwa perilaku individu ini adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, individu ini membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kemudian adanya kepercayaan diri, pengharapan, kemudian kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Nah, dalam hal ini kepentingan individu ini masuklah dalam suatu organisasi di mana nanti akan menyatu dengan kepentingan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dalam kaitan antara individu dengan organisasi ini akan membawa karakteristik individu ke dalam suatu organisasi, dan ini terjadi suatu interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Nah, interaksi keduanya ini mewujudkan perilaku individu dalam organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ke-11 ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.